bagi nama Tuhan, saudara yang dikasih dalam Kristus Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Dia sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mengenal Dia lebih dalam di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mengagungkan Dia, kita berikan hati kita sepenuhnya kepada Dia, bagaikan bejana di tangan pencunan. Demikianlah hidup kita di dalam tangan Allah, dan akan jadi sesuai dengan maunya Tuhan, seperti Yesus. Itulah kerinduan Tuhan, dan biar itu yang menjadi yang kita lakukan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu
sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Amin. Haleluya. 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 Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Amin Yesus. Amin. Haleluya. Kami mau seperti-Mu Yesus, sebab Tuh baharui kami Tuhan setiap hari. Baharui kami setiap hari Yesus. Haleluya. 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 Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya. Glory. Haleluya Yesus. Kami rindu Tuhan, kami rindu Yesus. Kami rindu Engkau membaharui kami setiap hari. Kami rindu Tuhan Yesus. Haleluya. Hati kami rindu Tuhan untuk selalu berkenan di hadapan-Mu. Hati kami rindu Tuhan Yesus untuk selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tolong kami Bapa, kuatkan dan teguhkan kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang sebentar akan dibentangkan oleh hamba-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan. Kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Yesus. Rindu Tuhan dan sangat rindu untuk selalu mendengar suara-Mu dan melakukan setiap firman-Mu di dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dan lakukanlah yang terbaik di dalam hidup kami, karena kami tahu apa yang Tuhan perbuat itu baik adanya. Ajar kami untuk tunduk dan taat melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Mengucap syukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan. Ampuni kami Tuhan dan sempurnakan doa sembahyang kami ini. Kami siap terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Tuhan memberkati. Baik, sore malam hari ini kita siapkan hati kita. Kita masih membahas tentang Kejadian 25, tetapi saya mau ajak kita melihat langsung ya. Kejadian 25 ayat 24 ya. Kita mau melihat tentang Esau dan Yakub. Ya, 25 ayat 24. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribkah kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Baik, puji Tuhan. Sore malam hari ini kita akan belajar tentang dua saudara kembar ini, yang akhirnya menjadi dua bangsa yang besar. Nah, kita melihat dulu Esau. Esau bahasa Ibraninya Esaf, artinya berbulu. Kemudian dia mendapat julukan Edom. Tadi di ayat yang ke-30. Ayat 30 dikatakan, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Edom artinya merah. Ini berkaitan dengan sup kacang merah, ya. Nah, kita mau belajar apa yang kita bisa pelajari dari Esau. Saudara, pelajaran penting ya, supaya kita jangan itu ya seperti Esau. Tapi mari kita belajar, saudara, dari kesalahan-kesalahan Esau. Saya catat ada dua kesalahan Esau yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kesalahan fatal. Ia meremehkan hak kesulungan. Berapa waktu lalu saya sudah sampaikan tentang hak kesulungan. Hak kesulungan itu hak yang diberikan kepada anak sulung. Apa saja itu?
Satu, bagian istimewa dalam warisan. Jadi kalau memperoleh hak kesulungan itu warisannya istimewa. Kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 21. Ulangan 21 ayat yang ke-15 sampai 17. Judulnya juga hak kesulungan. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintainya, mereka melahirkan anak-anak lelaki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai. Dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai. Maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak dari istri yang tidak dicintai yang adalah anak sulung. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai, dengan memberikan kepadanya 2 bagian. Nah, kita lihat 2 bagian dari segala kepunyaannya, sebab dialah kegagalannya yang pertama-tama, dialah yang empunya hak kesulungan. Jadi warisan dapat 2 bagian. Kemudian bukan itu saja, saudara, hak kesulungan itu juga nantinya orang yang mendapat hak kesulungan itu, dia akan menjadi pemimpin keluarga, menggantikan ayahnya ketika ayahnya meninggal. Nah, jadi sebetulnya ini luar biasa. Tetapi saudara, kita belajar dari kesalahan Esau. Esau meremehkan hak kesulungan. Tadi kita baca, ya, begitu entengnya Esau. Saudara, sebetulnya kalau diomong Yakub menipu Esau, enggak juga. Kenapa? Karena Esau tertarik dengan makanan, punya nafsu rendah, firman Tuhan katakan. Saudaraku, sehingga dia begitu menganggap enteng hak kesulungan. Saudara, Yakub berkata di ayat 31 Kejadian 25, tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Nah, mari kita perhatikan. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, padahal umur Esau juga cukup panjang. Tetapi karena dia punya nafsu rendah, saudara, dia begitu enteng ngomong. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Meremehkan. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia. Jadi kalau memang gak mau kan gak bisa juga. Tetapi kita melihat, karena Esau ini punya nafsu rendah, dia menganggap ringan hak kesulungan. Karena pikirannya tertuju kepada makanan yang menarik, karena dia dikuasai nafsu lapar, lelah daripada, saudara, dia begitu gampang. Ini juga pelajaran untuk kita, hati-hati. Jangan mudah-mudah berjanji. Jangan mudah-mudah bernasar. Pikirkan dulu baik-baik. Kira-kira mampu enggak untuk menepatinya? Kita melihat di sini Esau enak sekali, ya. Maksudnya begitu gampang. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah
hak kesulungannya kepada Yakub. Yang lebih lagi, saya percaya tidak kebetulan ayat ini mencatat seperti ini. Saudara, kita lihat di ayat yang ke-34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Lihat ayat selanjutnya bunyinya, ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Ditutup ayat ini dengan bunyi seperti ini, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Dan kalau kita melihat juga, Ishak memang kaget waktu Esau datang bawa buruan untuk menerima hak kesulungan, untuk menerima berkat dari bapaknya. Kita melihat Ishak memang kaget, tetapi Ishak, kalau saya melihat itu, Ishak seperti tidak menyesali. Karena dia terbukti, dia ngomong sudah gak ada lagi. Sampai Esau ngomong, Pak, ada enggak yang lain? Gak ada, semua sudah kuberikan kepada adikmu. Masa engkau enggak punya? Lah kayak meremehkan orang tua. Masa engkau enggak punya berkat lain lagi? Nah, kita melihat di sini, memang ada hal-hal yang menyebabkan. Ya, baik. Mungkin bisa dicatat atau diperhatikan. Saya lanjutkan ya. Kita sedang belajar dari Esau ini meremehkan hak kesulungan. Bahkan kalau kita lihat, coba kita buka Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kita melihat punya nafsu rendah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nafsu yang rendah, hak kesulungan yang begitu istimewa, warisan 2 bagian. Waduh. Saudara, kemudian otoritas untuk memimpin keluarga. Luar biasa, saudara. Tetapi oleh Esau, sekalipun dia anak sulung, itu dianggap enteng. Dijual begitu murah. Ini juga peringatan untuk kita ya. Kita anak Tuhan, saudara. Kita mahal loh di mata Tuhan. Yesaya katakan engkau berharga, engkau mulia. Tuhan menebus kita. Saudara, sangat mahal, kita ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus. Jadi jangan sampai kita banting harga, obral. Maaf, karena pasangan hidup anak-anak muda, engkau jual keselamatan, engkau jual Yesus. Karena uang kekayaan, engkau jual keselamatan. Karena kedudukan, engkau jual keselamatan. Karena nafsu yang rendah tadi dikatakan. Jadi kita melihat di sini apa yang kita pelajari. Esau punya nafsu yang rendah. Baik,
Saya akan baca catatan saya. Esau adalah seorang pemburu yang mahir. Wah, bagus. Dan suka berpetualang. Saudara, dia adalah orang bebas. Free man. Karena orang Indonesia susah ngomong free man, seringkali gampangnya ngomong preman. Jadi saudara, Esau itu adalah orang yang suka petualang. Orang yang bebas, tidak suka diikat dengan aturan-aturan. Kalau di rumah banyak aturan. Papanya ngomong gini, mamanya ngomong gitu, ndak boleh ini, ndak boleh itu, aduh ribet. Dia lebih senang keliling-keliling berpetualang di alam bebas. Adakah di antara kita yang seperti Esau? Kita gak suka diatur oleh firman Tuhan. Jalannya sempit, Yesus ngomong. Susah. Gini gak boleh, gitu gak boleh. Saudara, saya mau ingatkan. Firman Tuhan diberikan untuk menjaga kemerdekaan kita. Memang kelihatannya kita gak bebas berbuat dosa. Gak bebas melakukan apa saja. Karena itu firman Tuhan untuk menjaga kemerdekaan kita. Saudara, dengar baik-baik. Ketika kita tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Mungkin kita berkata, oh saya bebas. Free man, bebas. Saudara tidak sadar. Saudara kembali diperbudak. Coba saudara perhatikan pengalaman bangsa pilihan orang Israel. Saudara ketika mereka tunduk kepada Tuhan di bilangan dicatat. Mantra, tenung, santet gak bisa mempan kepada orang Israel. Saudaraku, kenapa? Karena mereka ikut aturan mainnya Tuhan. Bahkan Bileam disewa Balak itu untuk mengutuki orang Israel. Tapi gak bisa mengutuki, justru memberkati. Loh kok bisa? Sampai Balak marah. Kok bisa? Ya bisa. Karena mereka tidak hidup suka-suka mereka. Mereka dituntun tiang awan, tiang api. Haleluya. Kalau tiang awan, tiang api berhenti, mereka berkemah. Mereka pun tidak boleh berkemah suka-suka mereka, tidak. Semua sudah diatur, suku ini di sini, suku ini di sini. Saudara, semua diatur, gak bebas. Nah, sepertinya gak bebas, tetapi di situ ada perlindungan Tuhan. Amin. Saudara dengar baik-baik. Firman Tuhan diberikan untuk menjaga kemerdekaan saudara dan saya. Tapi kalau kita tidak mau dijaga oleh firman, jangan salah. Saudara, umat pilihan itu ketika mereka muak terhadap firman Tuhan, saudara bisa baca kitab Hakim-Hakim. Baca, begitu menyedihkan pengalaman bangsa pilihan. Sesudah masuk tanah perjanjian dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Untuk masuk aja mujizat terjadi. Sungai Yordan yang sedang meluap. Saudara, mereka harus nyebrang Sungai Yordan. Sungai Yordan yang meluap pun bisa dihentikan oleh kuasa Tuhan. Pertama yang ditaklukkan Yeriko. Takluk oleh kuasa Tuhan. Cara perang yang unik. Kok bisa? Kuasa Tuhan. Mereka tunduk kepada firman. Mujizat Tuhan terjadi. Saudara harus tahu, firman Tuhan ini bukan untuk mengekang kita, bukan. Untuk menjaga kemerdekaan saudara dan saya. Saudara lihat, ketika mereka mulai tidak mau diatur oleh firman, nanti baca kitab Hakim-Hakim. Alkitab catat, mereka capek-capek membajak
capek-capek menanam. Saudara, giliran mau menuai, musuh datang menjarah, merampok. Alkitab catat, mereka begitu melarat. Bangsa pilihan ketakutan terhadap musuhnya. Tapi kalau saudara baca, orang Israel gak sadar-sadar. Habis dibebaskan, nanti sekian lama menurut. Habis gitu buat lagi, melanggar firman lagi. Mereka ditundukkan oleh musuh lagi. Diperbudak, jadi sangat susah. Nah saudara, kita harus sadari, iblis putar pikiran kita. Supaya kita menganggap firman ini bikin sulit hidup kita. Tidak saudara. Firman Tuhan bukan mempersulit hidup kita. Firman Tuhan menjaga kemerdekaan saudara dan saya. Yang sudah kita terima karena korban Yesus. Ketika kita ikuti firman, saudara, kita punya otoritas Tuhan. Punya otoritas Tuhan. Iblis tunduk. Haleluya. Saudara, kenapa orang Israel berperang di dalam kitab 1 Samuel? Membawa tabut perjanjian dari Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ternyata tidak ada pertolongan Tuhan. Kenapa? Sebab di situ ada anak-anak Eli yang dursila. Tuhan tidak mau menyertai orang-orang dursila. Tuhan tidak mau menyertai orang-orang yang tidak tunduk kepada firman. Tidak menghormati kekudusan Tuhan. Saudara harus sadar, ketika kita mau dituntun firman, saudara, iblis tidak bisa buat apa-apa dengan kita. Baca kitab Ayub. Iblis tidak bisa jamah Ayub. Kekayaannya nggak bisa. Kenapa? Tuhan proteksi. Kalau kita turut firman Tuhan, saudara, ada perlindungan Tuhan. Tuhan cover kita. Tuhan proteksi kita. Tuhan jaga keluar masuk kita. Tuhan lindungi kita. Dijauhkan dari wabah. Enak saudara, enak. Tetapi seringkali pikiran kita diputer sama iblis. Sama seperti Hawa ditipu. Hawa, kamu tahu enggak? Kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Oh, keren dong. Nah, saudara, mereka ditipu. Sebetulnya iblis tidak bisa apa-apa dengan Adam Hawa. Tapi karena mereka mau ditipu. Nah saudara, dengar baik-baik. Itu tipu muslihat iblis. Supaya kita berpikir firman itu bikin sulit hidup kita. Nah saudara, kembali. Esau ini orang yang gak mau diatur. Free man. Dia suka berpetualang. Dia mau kebebasan. Di GPD Ebenezer terlalu banyak aturan. Melayani harus, syaratnya banyak. Ribet, Saudara, jangan merasa nyaman ketika kita jadi orang yang tidak mau diatur ya. Kita sedang dalam kondisi bahaya besar. Saudara, iblis bisa lakukan apa saja. Karena kita di luar proteksi Tuhan. Kita di luar perlindungan Tuhan. Tuhan ngomong orang-orang yang ada di tangannya Tuhan aman. Tidak ada yang bisa rebut. Amin, itu benar. Kalau saudara dan saya ada di tangannya Yesus aman. Iblis tidak berdaya apa-apa, jangan khawatir. Tetapi masalahnya ketika kita tidak mau ada di tangan Tuhan, nah itu masalah. Gimana bisa di tangan Tuhan? Tunduk kepada firman. Kita sendiri yang keluar dari firman. Kena. Orang Israel tidak mau tunduk kepada firman. Dia keluar, mau bebas.
mau kayak bangsa lain. Hancur saudara. Nah baik, Esau ini materialistis. Jadi saudara sudah tidak mau diatur, tidak mau terikat aturan, materialistis, dan selalu memikirkan hal-hal jasmani. Firman Tuhan katakan kalau kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Loh terus tidak kerja dong Om? Tidak kerja dong Bapak Gembala? Kerja. Tetapi fokus perhatian kita bukan kepada materi, kepada hal-hal duniawi, tidak. Fokus perhatian kita kepada perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Nah baik, saya lanjutkan. Ini terbukti di dalam Kejadian 25 ayat 27. Ya ayatnya ada di situ. Ya. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ya, tadi free man, bebas dari aturan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tenang di sini Yakub, saya membaca ada keterangan dikatakan orang yang tidak bercelah. Dia punya jiwa yang stabil Yakub ini. Nah, Esau tidak menghargai hal-hal yang suci seperti janji Allah, hak kesulungan tadi. Dia tidak menghargai hal-hal yang suci. Firman Tuhan katakan manusia duniawi tidak bisa menilai hal-hal yang rohani, gak bisa. Dianggap gak berarti. Hal-hal rohani gak ada artinya, gak ada nilainya, gak ada harganya, sebab tidak menghasilkan uang. Nah saudara ini, dan saya catat juga, Esau ini orang yang gegabah. Orang yang tidak tenang. Kalau orang Inggris dari Jawa ngomong gerusa-gerusu. Jadi saudara tidak berpikir panjang. Apa yang dia mau lakukan, dia lakukan aja. Dia tidak memikirkan gimana nanti baiknya apa, ruginya apa, tidak dipikirkan. Baik, kita lihat dulu Maleakhi 4 ayat 1. Maleakhi 4 ayat 1, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Di sini orang gegabah disandingkan dengan orang fasik. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik. Jadi saudara, kita melihat gegabah, orang yang tidak berpikir panjang. Ini saudara disandingkan dengan orang fasik. Amsal 22 ayat 24.
Amsal 22 ayat 24, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Ayat 25, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kalau kita berteman dengan orang yang gegabah, lekas gusar, nanti kita terbiasa dengan perilaku mereka. Dan ini peringatan, dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kita ikut ditimpa keadaan yang tidak baik. Contohnya Yosafat berteman dengan Ahab. Tapi untung Yosafat masih dilindungi Tuhan. Ada lagi orang-orang keturunan Raja Yehuda yang berteman dengan anak-anaknya Ahab, anaknya Ahab. Akhirnya ditimpa celaka. Ditimpa celaka, saudara. Nah ini. Kemudian kita lihat Amsal 29 ayat 20. 29 ayat 22, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Nah ini dia. Esau tidak berpikir panjang. Akhirnya dia membuat keputusan-keputusan bodoh, keputusan-keputusan yang konyol, yang merugikan dirinya sendiri. Penyesalan itu datang belakangan. Tapi saudara, kalau orang bijaksana, orang yang tenang, dia akan berdoa dulu. Dia akan bergumul. Dia minta tuntunan Tuhan. Dia minta bimbingan Tuhan. Tuhan ini gimana? Contoh Daud, saudara. Ketika mau berperang, Daud tidak mengikuti pikirannya sendiri. Dia bertanya, Tuhan, majukah saya? Menangkah saya? Tuhan ngomong, maju, kamu menang. Musuh yang sama, tempat perang yang sama. Dia berdoa lagi, Tuhan, haruskah saya maju? Tuhan ngomong, tidak, bikin gerakan melingkar. Loh, musuhnya sama, tempat medan perangnya sama. Ini orang yang, saudara, tenang dan minta tuntunan Tuhan. Bijaksana. Tetapi saudara, kalau orang yang gusar, gegabah, tidak berpikir panjang, saudara, dia akan lakukan apa yang dia ingin lakukan saja. Nah, baik saudara, jadi mari kita belajar dari kesalahan Esau yang pertama. Jangan pernah meremehkan hal-hal rohani, memandang rendah hal-hal rohani. Saudaraku, supaya jangan menyesal. Esau menyesal tapi tidak diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Baik, yang kedua, cepat saja, cuma 2 kesalahan. Yang kedua, kesalahan Esau adalah pernikahannya Esau. Saya pesan sama anak-anak muda, hati-hati dengan pasangan hidupmu. Hati-hati dengan pasangan hidupmu. Ya. Mari kita kembali di dalam Kejadian pasal 25, pasal 26, pasal 26 ayat 34, 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri, orang Het, bangsa yang tinggal di daerah Kanaan, dan Basmat, anak Elon, orang Het.
menjadi istrinya. Ayat 35 perhatikan. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribkah. Padahal Ishak itu sayang kepada Esau karena daging buruan. Tapi kita melihat di sini, Ishak pun hatinya pedih melihat istri-istrinya Esau. Saudara, kita melihat hati-hati dengan pernikahan. Hari-hari terakhir ini kita juga melihat banyak pernikahan yang kandas, kawin cerai, sudah tidak menghargai kudusnya pernikahan. Saudara, waktu dinasehati, di konseling pranikah, yakin sekali. Nggak usah ragu om, cinta mati saya om. Nggak berapa lama. Nah, saudara, kita melihat, memang yang menikah dua orang pribadi, tapi itu berdampak kepada keluarga besar. Masih punya orang tua juga akan merasakan. Pernikahan Esau bukan memberi sukacita kepada Ishak dan Ribkah. Pernikahan Esau mendatangkan kepedihan. Soal penyembahan mungkin ya, perilaku juga ya. Tetapi saudara, kalau kita berdoa, coba seperti Ishak dicarikan jodoh oleh bapaknya. Pernikahan Ishak tidak dicatat di Alkitab. Kalau Ribkah bikin sakit hati Abraham masih hidup. Saudara, pernikahan Ishak, kehadiran Ribkah memberi sukacita juga kepada Abraham. Saudara, berapa banyak? Oke, dunia katakan kalau musuhnya mertua itu menantu, itu dunia. Tapi kalau anak Tuhan, orang percaya, tidak boleh begitu. Nah, ini kita melihat pernikahannya bukan memberi sukacita kepada orang tua. Pernikahan Esau membuat kepahitan bagi orang tua. Makanya coba kita lihat dulu di dalam Kejadian 28. Kejadian 28 kita baca ayat 1 sampai 9. Atau kita baca ayat 27 dulu. Pasal 27, maaf. Pasal 27 ayat yang ke-46. Nanti nyambung ke pasal 28. Kemudian Ribkah berkata kepada Ishak. Nah, ini perhatikan ya. Ini perkataan mama kepada papa. Aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Waduh, sampai mama ngomong seperti ini. Seorang mama pedih hatinya, ngomong curhat sama papa. Pah, buat apa aku hidup, Pah? Perempuan menantu kita itu, waduh, kelakuannya. Saudara, tidak takut Tuhan. Perempuan Het ini tidak takut Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Jadi anak-anak muda bukan cuma yang cowok saja, tetapi yang cewek juga. Saya tadi juga pesan sama anak saya yang nomor 2 yang sudah cukup besar.
Fani, nanti hati-hati ya kalau pilih pasangan hidup. Berdoa baik-baik. Jangan sampai nanti pasangan hidupnya Fani membuat Fani lupa sama papi mami, tidak sayang sama papi mami. Bisa kalau salah pasangan. Kalau pasangannya tidak takut Tuhan, pasangannya jahat, ya bisa. Nah ini Ribka. Kemudian kita baca, kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya, katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham kepadamu serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram kepada Laban anak Betuel, orang Aram itu saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke Padan Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan, nah ini lihat ya, Yakub ini penurut, Yakub ini seorang yang tidak bercela tadi saya katakan. Mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke Padan Aram. Lihat ayat 8. Maka Esau menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sebab itu ia pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebaiot. Kita melihat ini konyol Esau ini. Esau ini benar-benar, dia pikir dia mau memperbaiki kesalahan, tapi dia buat kesalahan lagi. Karena suka meremehkan hal-hal rohani, hal-hal yang suci diremehkan. Saudara, orang yang tidak mau diterangi oleh firman, dia akan mengulang kesalahan, kebodohan yang sama. Nah kita lihat, saudara, apa yang dilakukan oleh Esau. Dia pikir dia mau menghibur orang tuanya, ambil istri lagi. Salah lagi. Nah saudara, kita lihat ya. Jadi mari, ada dua kesalahan yang dibuat Esau. Kita belajar. Satu, meremehkan hak kesulungan. Jangan meremehkan hal-hal rohani. Jangan menyepelekan hal-hal rohani. Nanti membuat kita buta, kita tidak mengerti apa yang benar. Kita nanti mengambil keputusan-keputusan yang bodoh. Yang kedua, kesalahan Esau adalah pernikahannya. Hati-hati anak-anak muda, pasangan hidupmu akan sangat mempengaruhi hidupmu. Akan sangat mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan nomor 1. Akan sangat mempengaruhi hubunganmu dengan orang tua nomor 2. Akan sangat mempengaruhi hubunganmu dengan saudara-saudaramu yang lain. Akan mempengaruhi engkau diberkati atau tidak. Jadi hati-hati masalah pasangan hidup. Saya tutup dengan satu ayat, 2 Korintus 6 ayat 14. Haleluya. Jadi mari
buka hati untuk Tuhan memberi hikmat kepada kita. Ya, orang bijaksana dia belajar dari kesalahan orang lain untuk tidak mengikuti kesalahan itu. Itu bijaksana. Orang bodoh dia akan ikuti kesalahan orang. Saudara, Tuhan mau kita bijaksana. Saat ini kita belajar tentang Esau. Pelajari, oh ini kesalahannya Esau. Esau tidak mau diatur, free man. Dia senang dengan petualang, dia senang dengan kebebasan yang salah. Haleluya. Saudara, mari kita belajar ya. Kita lihat ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Saudara anak terang, jangan cari pasangan yang belum diterangi oleh Tuhan. Saudara ingat kurang hikmat apa Salomo? Dia ditemui Tuhan 2 kali. Luar biasa. Hikmatnya luar biasa. Tapi saudara lihat, Alkitab katakan Salomo dicondongkan, hatinya dibelokkan dari Allah yang benar. Istri-istrinya lebih menarik daripada Tuhan. Nah, saudara lihat, pasangan hidupmu akan merubah hidupmu. Karena itu, mari saat malam hari ini kita buka hati untuk Tuhan. Haleluya, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Haleluya, puji Tuhan. Renungkan firman Tuhan.
yang sudah kita dengar saat malam hari ini. Kita belajar dari Esau, 2 kesalahan Esau. 1, dia meremehkan hak kesulungan. Alkitab katakan Esau punya nafsu yang rendah. Esau tidak menghargai hal-hal rohani. Esau orang yang lekas gusar. Esau adalah orang yang suka berpetualang. Free man, orang yang tidak mau diatur. Saudara, adakah di antara kita yang termasuk Esau seperti Esau? Kita suka berpetualang, kita tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Kita pikir firman Tuhan itu mengekang kita. Saudara, saya mau ingatkan sekali lagi. Firman Tuhan bukan mengekang saudara dan saya. Firman Tuhan diberikan untuk menjaga kemerdekaan saudara dan saya yang sudah kita terima dari Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia melindungi kita sehingga iblis tidak bisa berbuat apa-apa dengan kita, karena kita ada di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Tapi ingat baik-baik, ketika kita tidak mau tunduk kepada firman, kita merasa firman mengganggu hidup kita, saudara, maka saudara akan melihat setan akan mulai leluasa menggerogoti kesehatanmu, menggerogoti usahamu, menimbulkan kekacauan, melemparkan kutuk ke atas hidupmu. Tetapi mari firman Tuhan, mari buka hati, tunduklah kepada firman. Firman itu menjadi perlindungan bagi saudara dan saya. Yang kedua, masalah pernikahannya. Orang-orang muda, anak-anakku pemuda remaja, hati-hati dengan pasangan hidupmu. Itu sangat penting. Engkau menerima warisan Tuhan atau tidak, pasanganmu menentukan. Haleluya. Rumah tanggamu bahagia atau tidak, pasanganmu menentukan. Orang tuamu bahagia atau tidak, pasanganmu menentukan. Mari, jangan membuat keluarga menjadi berantakan karena engkau salah memilih pasangan. Terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Karena itu, tunduklah kepada Tuhan. Carilah anak-anak terang, mintalah tuntunan Tuhan. Berdoalah baik-baik. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah mendengar pengajaran firman-Mu saat malam hari ini. Kami mau belajar dari kehidupan Esau, bukan untuk kami teladani, tapi kami jadikan peringatan bagi kami Tuhan. Baik orang tua ataupun anak muda. Siapapun kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau memperhatikan firman-Mu. Sebab firman-Mu bukan merugikan kami Tuhan. Firman-Mu menjamin kemerdekaan kami. Firman-Mu menjadi jaminan proteksi bagi kami. Sehingga kuasa iblis tidak bisa mempermainkan kami Tuhan. Kami ada dalam tudung perlindungan kuasa Tuhan. Kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tidak takut ketika kami dikutuk. Sebab firman-Mu berkata, selama kami ada dalam kebenaran-Mu, setiap kutuk akan Kau ubah jadi berkat. Amin. Kami juga tidak khawatir dengan rencana-rencana jahat manusia. Sebab kami melihat kesaksian yang nyata dari Yusuf. Yusuf ada di dalam kebenaran-Mu. Karena itu rancangan jahat kakak-kakaknya, Tuhan, Yusuf bersaksi, Engkau merubahnya untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami meyakini firman-Mu. Haleluya. Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu mengalami keadaan buruk, karena ada orang-orang jahat yang melakukan hal-hal yang jahat dalam hidup mereka, tanamkan firman ini supaya mereka yakin bahwa Engkau berkuasa membalikkan rancangan-rancangan jahat itu, mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, berkati umat-Mu. Berkati pribadi mereka, berkati rumah tangga, berkati usaha pekerjaan, berkati anak-anak kami. Berkati bangsa negara kami, ampuni dan selamatkan
pulihkan bangsa kami, berkati pemerintah negara kami. Tuhan tolong hikmat-Mu memampukan pemerintah kami untuk bangkit dari keterpurukan. Tuhan juga tolong para medis, sertai lindungi, sehat kuatkan. Tuhan juga tolong para pasien, kami mohon kuasa kesembuhan. Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati lingkungan kami, berkati tetangga sekeliling kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami akhiri ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.